Mengapa tenaga profesional medis dan kesehatan perlu melakukan kerjasama efektif untuk mewujudkan layanan berkualitas tinggi? Ya, jawabannya di interprofessional collaboration. Bersama saya Dr. Rusdi, peduli layanan berkualitas tinggi dan berfokus pada keselamatan pasien. Berikut nanti saya akan berikan salah satu contoh kasus kejadian di lapangan yang tujuannya adalah untuk proses pembelajaran, bukan untuk mengkritisi individu apalagi institusinya. Sudah tahu belum kalau sekarang ini layanan kesehatan itu sudah ada tren terbarunya atau new trend. Jadi yang lama-lama itu udah banyak ditinggalkan, apalagi kalau kita berinisiatif atau punya pemahaman ingin memberikan pelayanan kesehatan berstandar global. Lalu apa trennya yang sekarang? Ya, sistem pelayanan kesehatan sudah bergeser dari yang dulu awalnya physician center care berubah menjadi patient center care, yaitu pelayanan kesehatan yang berfokus dan memprioritaskan kebutuhan pasien, karakteristik pasien, preferensi, serta nilai-nilai pasien dan keluarga. Oleh karena itu, jikalau layanan kesehatan Anda ingin mengikuti standar yang global, tentunya saja harus memberikan pelayanan yang disebut sebagai patient-centered care. Nah, mengapa pergeseran ini kemudian menjadi tren terbaru? Ikuti alasannya. Alasan yang pertama adalah karena pasien saat ini lebih terperdaya dan mereka juga memiliki akses atas segala macam informasi. Ya, di era keterbukaan informasi ini, apa sih yang nggak bisa kita cari ya kalau saja kita itu mau mencari. Jadi, kalaupun tidak ya kita memilih buta informasi. Yang kedua, karena patient center care lebih menekankan pada pasien otonomi, artinya hak otoritas atas tubuhnya untuk menyetujui atau ikut terlibat dalam manajemen perawatan kesehatan yang ditawarkan. Bahkan ada salah satu ahli yang mengatakan bahwa no consent, no action. Jadi kalau nggak ada persetujuan dari mereka, maka tidak boleh disentuh pasiennya. Berikutnya tentu saja lebih meningkatkan outcome atau keluaran dari layanan kesehatan yang diberikan. Karena patient center care ini lebih memungkinkan pasien dan keluarganya itu untuk terlibat langsung dan compliance terhadap manajemen perawatan yang diberikan. Dan pendekatan yang diberikan pun akan lebih holistik secara menyeluruh dan personalized. Karena pasien itu punya latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, karakteristik berbeda, baik itu dari sisi misalkan usia, status sosial, ekonomi, dan kaitannya dengan latar belakang, terutama juga kaitannya sekarang ini dengan adanya kesehatan mental yang perlu mendapat banyak perhatian. Lalu juga berkaitan dengan standar legal dan juga standar etik yang mana sekarang ini apalagi sudah keluarnya Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan menekankan pentingnya untuk rumah sakit itu memberikan layanan berfokus pada keselamatan pasien dan pasien juga punya hak apabila merasa dirugikan atas layanan yang didapatkan itu untuk meminta pertanggungjawaban terhadap layanan medis yang sudah didapatkan. Demikian pula dengan standar etik ya. Makanya sekarang ini sedang ramai-ramai dibicarakan tentang adanya eksistensi daripada majelis disiplin profesi yang juga menekankan tentang pendisiplinan profesi para profesional tenaga medis, tenaga kesehatan. Itu juga berkaitan dengan etika pelayanan. Dan yang terakhir tentu saja juga patient center care itu berpotensi untuk mengurangi masalah biaya. Di era universal health coverage ini bukan hanya seluruh penduduk Indonesia itu di-cover untuk layanan kesehatannya, tapi juga mengedepankan kualitas tinggi serta biaya yang efektif. Nah, inilah yang menjadi peran penting daripada patient center care untuk bisa mewujudkan layanan kesehatan yang berstandar global. Oke, supaya kita lebih paham tentang patient center care dan bagaimana patient center care itu tidak mudah dilaksanakan, maka saya akan berikan salah satu contoh kasus kejadian di lapangan yang baru saja terjadi akhir-akhir belakangan ini. Saya ambil berita ini dari media sosial ya, dengan judul viral, kisah karyawati pabrik di Karawang meninggal usai operasi jari. Menurut pengakuan keluarga, peristiwa kecelakaan kerja itu terjadi pada hari Sabtu bulan April lalu. Korban adalah warga desa Kedawung yang kemudian akhirnya meninggal dunia setelah menjalani operasi.
Nah, menurut kakak korban, beliau menyampaikan awalnya kecelakaan di pabrik Sabtu kemarin. Kemudian pihak perusahaan mengevakuasi adik saya ke rumah sakit X untuk kemudian dilakukan tindakan medis. Dan dari pihak rumah sakit memutuskan untuk melakukan tindakan operasi terhadap adiknya. Begitu katanya kakak Enkus, kakak korban ya. Kami sekeluarga ini heran. Mengapa pihak rumah sakit mengambil langkah operasi? Bahkan membius adik saya secara menyeluruh. Padahal adik saya hanya mengalami luka ringan pada bagian ujung jarinya saja. Demikianlah pengakuan daripada keluarga pasien yang mengesalkan. Akhirnya keluarganya meninggal setelah menjalani operasi jari-jari. Nah, dari kasus tersebut menjadi pertanyaan saya, jikalau memang sudah melakukan patient center care, lantas mengapa pihak keluarga merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk operasi jari tersebut? Nah, inilah juga tentunya menggugah critical thinking saya. Sebab patient center care itu sendiri memang tidak semudah kelihatannya ya. Patient center care itu membutuhkan yang namanya super team. Yang mana super team ini kalau saya ibaratkan nih contoh untuk melakukan pelayanan terhadap satu pasien akut stroke itu membutuhkan kerjasama dari pihak-pihak profesional kesehatan lainnya yang terlibat. Nih, ambil contoh ya, kalau di negara-negara maju, mulai dari emergency medical service-nya atau layanan prahospitalnya, kemudian juga layanan emergency-nya yang diisi oleh dokter emergency dan juga perawat-perawat emergency, kemudian stroke unit-nya, baik itu dokter saraf beserta tim atau juga dokter neurointerventional ya, yang itu penanganan stroke kalau misalnya untuk tindakan yang lebih non-invasif, yaitu berupa pemasangan ring pada pasien-pasien yang mengalami stroke pada pembutuhan ya misalnya, dan juga ada kerjasama dari tim bedah saraf untuk stroke-stroke yang perdarahan. Demikian dan sedemikian. Untuk ring satu ini banyak sekali sudah yang terlibat. Demikian juga di ring duanya ada ahli gizi, physical therapy, occupational therapy, speech therapy, kemudian terapi pernafasan, ada bagian apoteker dan farmasi, ada juga bagian case management dan pekerja sosial, ada juga neuropsikologi, kemudian lab dan phlebotomis, kemudian juga ada terapi musik dan terapi dengan binatang pemeliharaan, binatang peliharaan. sampai sampai akhirnya keseliuk-seliuk lidahnya ya. Nah, itulah menjadi contoh mengapa super tim itu tidak mudah untuk mengetahui apakah tim itu sudah bisa bekerja dengan efektif. Maka biasanya ditandai dengan adanya rasa saling percaya, saling menghormati, dan terbentuk yang namanya kolaborasi. Sebab apa? Patient center care itu membutuhkan namanya interprofessional communication. Bagaimana akan terbentuk rasa percaya, rasa saling hormat, dan kolaborasi tanpa adanya komunikasi yang efektif. Ya, inilah menjadi penyebab bahwa sekali lagi kembali ke istilah patient center care membutuhkan yang namanya kolaborasi, yang tentu saja dalam kolaborasi itu ada yang namanya interprofessional communication. Nah, balik lagi, ngomong-ngomong tentang patient center care yang membutuhkan kolaborasi itu menjadi pertanyaan juga, apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi? Nah, kolaborasi itu adalah terciptanya kemitraan antara pasien, keluarga, dan tim perawatan kesehatan untuk mencapai tujuan bersama, memahami apa yang penting bagi pasien, dan kemudian membuat keputusan bersama. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tadi ya, dari pihak keluarga yang merasa keberatan kok tidak dilibatkan, inilah yang menjadi
perlu digarisbawahi bahwa mungkin kurang ada kolaborasi yang efektif antara pasien, keluarga, dan juga tim perawatan kesehatan. Hanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari sisi tim perawatan kesehatan atau juga yang disebut sebagai healthcare interprofessional team, yaitu sekelompok profesional yang ini berasal dari berbagai bidang yang kemudian bekerja sama secara kolaboratif untuk memberikan perawatan yang berpusat pada pasien atau patient center care. Nah, ngomong-ngomong tentang professional collaboration in healthcare ini ya, itu didefinisikan sebagai profesional pelayanan kesehatan yang mengambil peran saling melengkapi. Nah, jadi kalau peran itu saling melengkapi berarti ya harus mengerti perannya dalam sebuah tim itu apa dan juga mengerti peran pihak lain dalam sebuah tim itu seperti apa. Karena kalau cuma mengerti perannya saya saja atau perannya diri pribadi saja tanpa mengetahui peran pihak-pihak lain, ya maka ya sulit untuk bisa saling melengkapi. Dan yang kedua, ya akhirnya karena mengerti peran masing-masing, maka kerjasamanya itu akan lebih mudah. Kemudian juga tanggung jawabnya juga bisa kita bagi-bagi. Nah, hal ini kemudian akan mampu memecahkan masalah dan segala persoalan yang nantinya itu akan berujung pada keputusan ya untuk merumuskan dan melaksanakan rencana perawatan. Nah, ya. Lalu sebagaimana tadi juga disampaikan bahwa kolaborasi ini itu antara dokter, perawat dan profesional kesehatan lainnya itu harus ada peningkatan kesadaran ya, ada awareness mengenai jenis pengetahuan dan keterampilan masing-masing. Ya. Jadi kalau kita itu paham pengetahuan kita sebatas apa, kompetensinya bagaimana, baik pengetahuan pribadi dan juga pengetahuan anggota tim yang lain. Sehingga mengarah pada peningkatan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi nih sekarang jadi pertanyaan juga nih akhirnya ya. Dengan pengertian kolaborasi tadi ya. Apa sih bagaimana sikap perawat dan dokter terhadap kolaborasi interprofesional? Nah, yang kedua, apakah ada perbedaan sikap perawat dan juga perbedaan sikap dokter terhadap namanya kolaborasi interprofesional? Dan yang ketiga, faktor organisasi apa yang bisa mempengaruhi sikap perawat dan juga dokter terhadap kolaborasi interprofesional tersebut? Nah, yang akhirnya nanti bisa mewujudkan layanan berfokus pada keselamatan pasien. Yuk, kita lihat jawabannya. Nah, saya sudah kulik-kulik berbagai jurnal. Nah, ternyata saya ketemu nih jurnal yang menarik yang berjudul Attitude of Physicians and Nurses Toward Interprofessional Collaboration. Ini adalah merupakan sebuah systemic literature review yang dilakukan tahun 2016 sampai 2023. Nah, jurnal ini kemudian dirilis di tahun 2025. Lalu apa hasil daripada penelitian ini? Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi secara konsisten menunjukkan bahwa perawat umumnya menunjukkan sikap yang lebih positif. Nah, terhadap kolaborasi interprofesional dan mereka lebih memprioritaskan kolaborasi perawat dokter daripada dokter itu sendiri. Lalu hasil yang berikutnya, perawat umumnya lebih antusias terhadap kolaborasi dan kerjasama tim dengan dokter. Namun sebaliknya, dokter tidak terlalu memberikan tingkat kepentingan yang sama terhadap kolaborasi yang dapat membatasi potensi kerjasama tim yang efektif. Nah, lalu hasil yang lain juga menunjukkan bahwa kalau perawat itu sudah spesialis, yang mana mereka yang sudah memiliki kualifikasi setara dengan dokter, ternyata cenderung lebih tidak puas dengan dinamika kolaborasi. Jadi mereka-mereka ini seringkali frustasi dengan peran subordinat yang umumnya diemban perawat dalam hubungan mereka dengan dokter. Yang kontras dengan pengalaman perawat dengan pendidikan dasar yang tampaknya lebih menerima status quo saat ini. Jadi maksudnya untuk perawat-perawat yang sudah terkualifikasi karena mereka punya sertifikasi pelatihan-pelatihan tertentu, itu ngerasa bahwa kolaborasinya itu kurang memuaskan dibandingkan perawat-perawat yang hanya punya pendidikan level dasar. Mereka itu lebih legowo nerima apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi dokter perawat tersebut. Oke, nah itulah demikian hasil penelitian yang tadi sudah dirilis di tahun 2025.
Nah, jadi juga bisa disebutkan bahwa ternyata perawat dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki sifat yang lebih positif terhadap kolaborasi dibandingkan mereka yang berpendidikan dasar. Nah, karena fakta di lapangan, itu ternyata program pendidikan lanjutan seringkali menumbuhkan apresiasi yang lebih besar terhadap nilai kerjasama tim dan kolaborasi interprofesional. Jadi sekali lagi ya tergantung juga tingkat pendidikan dari perawat itu sendiri dalam kaitannya menyikapi kolaborasi dokter dan perawat. Dan kaitannya juga dengan apresiasi itu akan lebih didapatkan terhadap perawat-perawat yang ternyata memiliki kualifikasi pendidikan pengetahuan yang lebih tinggi karena faktanya ya memang apresiasi itu akan lebih diberikan setelah ada pengakuan terhadap ya kontribusi mereka akan terhadap kerjasama tim tersebut gitu ya. Nah, saya perkenalkan namanya seorang Direktur Jenderal dari WHO Badan Kesehatan Dunia yang bernama Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nah, beliau ini sempat menyatakan dalam Year of Nurse and Midwife di tahun 2020, beliau menyampaikan perawat itu bukan sekedar asisten dokter. Nah, perawat itu adalah tenaga kesehatan profesional yang punya hak, keterampilan dan pelatihan mereka sendiri. Artinya ya khusus untuk mereka juga perlu dikembangkan. Yang memungkinkan akhirnya mereka itu menjalankan berbagai peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Jadi jangan pemerintah itu hanya fokus pada mengembangkan keterampilan dan pelatihan hanya untuk para tenaga medis tapi lupa untuk tenaga-tenaga kesehatan seperti perawat, bidan dan tenaga profesional lainnya karena mereka juga punya hak yang sama supaya mereka itu bisa mengambil peran penting dalam bentuk kerjasama kolaborasi tim. Nah, ya kan dari beliau ini juga menyebutkan bahwa perawat itu juga adalah backbone, jadi tulang punggung health system di suatu negara. Makanya perlu mendapatkan perhatian juga. Nah, nah sekarang kita bicara tentang challenge-nya. Kalau tadi dibilang dari WHO, perawat itu perlu juga dapat perhatian lebih, perlu juga dapat mereka memiliki punya hak yang sama akan pendidikan dan pelatihan supaya mereka itu akhirnya mendapat pengakuan dan kemudian mendapatkan pengakuan atas kontribusi terhadap tim ya. Namun sayangnya ada yang namanya challenge tantangan ya meskipun negara mendukung upaya ini namun tidak semudah ya tidak semudah yang statement yang disampaikan pelaksanaannya. Kenapa? Karena ada yang namanya dua model dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah hierarchical model, yang kedua adalah team-based model. Apa bedanya? Yuk kita lihat. Untuk hierarchical model itu adalah model dalam layanan kesehatan biasanya memberikan peringkat anggota berdasarkan disiplin ilmu. Jadi kalau dokter, dokter subspesialis, bawahnya ada dokter spesialis, kemudian dokter umum, barulah perawat dan bidan dan sebagainya. Dan ini juga otomatis berkaitan dengan tingkat kewenangannya. Jadi mana di dalam hierarchical model hanya ada satu orang pemimpin yang ditunjuk untuk mengawasi tim. Biasanya bentuk komunikasinya bentuknya seperti komando. Jadi kalau atasan setuju, maka yang bawah sudah harus setuju. Dengan ini yang disebut dengan hierarchical model. Yang ini kebanyakan dianut oleh negara-negara di Middle Eastern dan juga Asian country seperti di Indonesia. Sementara kalau team-based model ini lebih menyatukan para profesional dari berbagai disiplin ilmu. Jadi tim interdisiplin atau multidisiplin yang mereka itu bekerja sama menuju tujuan bersama. Dan mereka itu mengintegrasikan keahlian mereka satu sama lain ke dalam satu rencana perawatan kolaboratif. Jadi keputusan-keputusannya pun berupa keputusan konsensus, keputusan bersama-sama. Nah, jadi tanggung jawabnya pun juga ya dipikul bersama-sama. Nah, ini biasanya dianut di negara-negara seperti USA atau Amerika Serikat juga European countries, ya Australia, pokoknya negara-negara maju lebih mengarah kepada team-based model. Nah, untuk patient center care ini sebenarnya lebih cocok ya untuk model yang lebih pas untuk memberikan layanan patient center care ini adalah model di team based model ataupun hierarki itu hierarki yang flat, yang datar ya. Flat hierarki model. Inilah yang paling pas untuk mewujudkan layanan patient center
care. Nah, jadi sekali lagi itu adalah tantangannya ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih, kembali lagi, apa sih sebenarnya tantangan yang paling umum seputar untuk mewujudkan layanan berbasis team based care ini sehingga bisa mewujudkan patient center care tersebut? Nah, tantangannya adalah yang pertama karena time constraint atau waktu yang terbatas. Kemudian juga karena gara-gara waktu yang terbatas ini susah untuk ngumpulin banyak orang, banyak pihak ya. Karena kan keputusan harus sama-sama, tapi untuk bisa ngumpul jadi satu ini susah. Yang kedua juga karena beban kerja yang berat, baik itu perawatnya udah kerja, aduh kerjaan perawat tuh udah banyak, beban kerja berat, demikian juga dengan dokter dan dokter spesialisnya. Nggak sempat untuk akhirnya punya waktu, bisa ketemu dan berdiskusi bareng, berkolaborasi bareng. Yang kedua juga berkaitan dengan definisi peran yang nggak jelas, baik masing-masing nggak mengerti perannya masing-masing pihak atau tidak paham juga peran dirinya sendiri gitu ya. Misalkan seorang perawat nggak paham peran saya itu apa terhadap tim ya. Kemudian juga dia nggak paham peran pihak lain di dalam kontribusinya terhadap tim. Nah, inilah yang menyebabkan kolaborasi itu menjadi sulit. Nah, kemudian juga karena pelatihan tidak memadai. Jadi, belumnya ada pelatihan tentang patient center care yang ini perlu kolaborasi kerjasama antara masing-masing pihak tim interprofesional dan juga persoalan masalah komunikasi. Kalau ngomongin komunikasi ini banyak banget ya, beberapa sudah saya bahas di konten YouTube saya yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kedepannya akan saya lebih detail tentang masalah komunikasi ini menyebabkan sulitnya ada kerjasama interprofesional. Lalu apalagi menjadi tantangan yang paling umum untuk mewujudkan team based care ini, yaitu karena adanya hierarki profesional yang menghambat. Jadi karena adanya hierarki yang sudah kental ya dalam layanan kesehatan itu menyebabkan sulit adanya open dialog, dialog terbuka. Dialog terbuka itu masing-masing pihak yang berdialog itu diberikan kesempatan waktu yang sama untuk menyampaikan opini dan pendapatnya dan kemudian juga menunjukkan dan memberikan kontribusi sesuai keahlian dan bidangnya. Nah, baik itu antar perawat, dokter, dan tenaga profesional yang terkait. Nah, jadi karena hierarki ini juga menyebabkan sulit untuk percaya bagaimana saya misalnya seorang dokter spesialis itu mau mempercayakan suatu pekerjaan terhadap misalnya let's say perawat. Jadi kalau perawatnya berpendapat mungkin dia akan lebih kayaknya gue nggak yakin dengan pendapatmu itu atau saya kurang pas dengan keahlianmu atau profesionalismemu. Nah, karena kita jarang 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 ketemu ya suatu suatu testimoni hasil yang optimal daripada kolaborasi tim yang mungkin bisa dibanggakan. Lalu berikutnya juga karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Nah, maksudnya seringkali layanan kesehatan itu lebih banyak dikuasai oleh dokter-dokter terutama dokter spesialis dan sudah senior-senior ya. Jadinya ya akan lebih sulit untuk akhirnya menentukan suatu dan menciptakan suatu kondisi yang bisa menumbuhkan kemitraan antar sesama interprofesional atau multidisiplin ilmu. Ya karena kekuasaan yang besar itu tentu saja akan mempengaruhi dominasi ya dominasi daripada metode layanan yang diberikan ya. Jadi ya ini lagi menyebabkan juga ada rasa takut daripada profesional lainnya seperti perawat atau tenaga profesional lainnya yang untuk bisa berpartisipasi penuh ya. Jadi contoh nih dalam meeting-meeting yang penting misalnya ada tim dokter, ada perawat, ada tim kesehatan lainnya, selalu kebanyakan didominasi oleh yang menyampaikan pendapat itu para dokter ya, yang didengarin tuh mereka dibandingkan pihak perawat dan profesional lainnya. Ya ini ya, sehingga akhirnya ya itu tadi ya keputusan seringkali lebih mengedepankan pendapatnya para tim dokter. Alright, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itulah tadi yang menyebabkan kolaborasi tim kesehatan itu tidak mudah. Padahal layanan kesehatan berfokus pada keselamatan pasien itu membutuhkan kerjasama daripada tim multidisiplin ilmu. Sehingga ini masih menjadi pekerjaan rumah buat kita semua untuk nanti bisa memberikan layanan yang lebih baik untuk pasien-pasien kita. Demikian dan saya Dr. Rusdi. Sampai jumpa di konten berikutnya.